pasal yang ke-8 ini Paulus ingin membahas masalah makanan, ya, persembahan kepada berhala. Nah, ini yang sedang dihadapi oleh orang Kristen di Korintus. Ya, sebagian kan bertanya, ya, apakah boleh makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Ya, tapi ada juga yang telah memiliki namanya pengetahuan, ya bersikap sombong dan mereka pergi makan di tempat makanan yang telah dipersembahkan berhala, sehingga bagi yang lemah iman atau yang tidak punya pengetahuan, ya pengetahuan dalam arti di sini adalah pengetahuan tentang akan doktrina, tentang pengajaran, ya gitu kan. Akhirnya mereka menjadi batu sandungan ya bagi orang-orang yang lemah imannya. Oke. Mari kita lihat Saudara ya, di dalam ayat yang pertama ini Paulus mengatakan, ya. Coba mari kita baca dulu ya di pasal yang ke-8. Oke, ayat 1 tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Oke. Ayat 2, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Jadi begini Saudara ya, Paulus ingin menjelaskan ya mengenai masalah ini ya, bahwa ya persembahan makanan itu ya, atau daging ya, disebut ya, yang dipersembahkan kepada berhala, ya bagi sebagian orang yang sudah punya pengetahuan ini, mereka menganggap tidak apa-apa begitu. Karena di dalam ayat yang ke-6, kalau saudara membaca, di sini argumentasi daripada Rasul Paulus sangat jelas. Saya mengatakan di sini ya. Mari kita lihat di ayat yang keempat ya, mengatakan gini. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Nah, di dalam ayat 4 ini saudara perhatikan terjemahan Lai TB. Agak sedikit membingungkan kita ya. Karena saudara perhatikanlah, di sini mengatakan tidak ada berhala di dunia ini. Nah, ini terjemahan yang kurang pas kita mengatakan. Yang harus kita terjemahkan itu bukan tidak ada berhala. Jadi harusnya we know that, ya kalau bahasa Inggris, we know that an idol is nothing in the world. Artinya kalau terjemahan itu ya, berhala itu tidak ada apa-apanya di dunia ini. Ya kan? And that there is one other, there is none other God but one, kan begitu. Jadi terjemahannya kan harusnya berhala itu tidak ada apa-apanya. Tetapi di belakang berhala itu tentu ada roh jahat ya. Jadi kita tidak mau bersekutu dengan roh jahat. Nah, dan dia melanjutkan lagi, dan bahwa there is hanya tak ada God yang lain, Tuhan yang lain, hanya ada satu saja. Maka itu kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima kan mengatakan ya, sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah. Nah, kan dia kata Allah huruf kecil ya, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah. Kalau Allah itu disebut dengan dewa sebenarnya, berhala, dan banyak Tuhan. Ya artinya mereka yang menyembah kepada berhala kan mentuhankan, mendewakan itu kan. Kan sangat jelas. Berarti ada berhala, ada dewa yang disembah oleh manusia. Tapi hanya ada satu Tuhan yang benar kan. Di ayat 6. Saudara perhatikan ayat 6. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, ini ada menyangkut iman. Ini menyangkut pengetahuan doktrinal. Doktrin ya.
hanya ada satu Allah yang benar kalau kita mengatakan kan, Allah yang hidup dan yang benar. Lalu di sini katakan yaitu Bapa. Nah, kita menyapa Allah yang di surga itu Bapa kita ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Oh iya, segala sesuatu apa? Termasuk makanan, termasuk apa ada yang ada di bumi kan, segala sesuatu berasal dari Allah, pemberian Allah kepada manusia. Dan yang untuk Dia kita hidup, seharusnya kita hidup bagi Dia kan. Dan satu Tuhan saja. Saya perhatikan ada Bapa, sekarang hanya ada satu Tuhan saja. Siapa Dia? Yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, makanya di dalam 1 Yohanes kalau saudara membaca sangat jelas ya mengenai tentang firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu melalui Dia, dan hidup itu ada dalam Dia, dan kita bisa hidup karena Dia. Nah, ini sangat jelas. Jadi ada dua pribadi yang Paulus di sini ingin tonjolkan kepada kita ya. Ya, sebenarnya ini adalah Triune God atau the Trinity ya, sangat jelas di sini ada Trinity saudara-saudara ya. Nah, Paulus mengatakan ya dengan jelas bahwa berhala itu yang disembah ya, mereka memberhalakan, mendewakan, mentuhankan berhala. Nah, biasanya pada zaman-zaman yang dahulu ya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahkan sampai sekarang juga ya mereka non-Christian ya, selalu bisa, bukan selalu ya, pada umumnya mereka menyembah berhala ya kan, menyembah tentu di belakangnya kan roh jahat, tentu setan itu ya. Nah, kalau di zaman Rasul Paulus itu biasanya orang-orang menyembah berhala itu mereka punya makanan atau mereka yang mau jual makanan, mereka mempersembahkan terlebih dahulu kepada berhalanya. Ya kan? Lalu mereka bawalah, bisa mau jual daging sapi, mau jual apa, baru mereka bawa ke pasar untuk dijual atau dikelola atau dimasak di restoran dan sebagainya. Jadi orang bisa makan kan gitunya. Jadi ada orang Kristen yang ya itu berhala nggak ada apa-apanya kan gitu ya. Aku nggak apa-apa. Tapi itu menjadi masalah ya bagi saudara yang tidak memiliki pengetahuan itu ya, pengetahuan kebenaran akan ajaran itu ya. Akhirnya mereka akan menjadi batu sandungan bagi yang lemah begitu saudara, sangat jelas. Nah, saudara, kalau kita perhatikan Paulus sini, maka bahwa orang-orang yang sudah punya pengetahuan itu ya, yang di ayat 6 itu ya, ada memiliki merasa sedikit sombong gitu ya. Ya, biasalah manusia bisa gitu ya. Sudah tahu pengetahuan banyak, ada sedikit sifatnya sombong begitu. Nah, itu sangat berbahaya juga bagi kita karena kesombongan kita membuat saudara kita yang lain itu bisa istilahnya binasa. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-11, Paulus tidak mau supaya kita jangan sombong. Kalau kita sudah punya pengetahuan, kita sudah belajar teologi ya kan, menunjukkan kesombongan itu memang kurang bagus. Kita bisa menjadi orang yang sombong rohani, kita mengatakan gitu ya. Jangan terjadi begitu. Ya kan? Dikit-dikit kita mengatakan, oh kamu punya itu sesat dan sebagainya. Ya, saya punya adalah yang doktrin yang paling benar dan sebagainya. Orang lain bisa disebut sesat dan sebagainya. Tentu kita mengatakan ada gereja yang sesat, ada ajaran salah dan sebagainya. Tapi kita perlu juga hati-hati ya. Jangan menunjukkan kesombongan kita bahwa kita yang paling benar, yang lain tidak benar. Nah, kata benar pun bisa harus didefinisi kembali. Tapi kita sebagai Bible believers, kita mengatakan bahwa ya kita memegang akan the sound doctrine yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, khusus Paulus kenapa? Karena Paulus itu adalah rasul bagi bangsa lain, bangsa kita non-Yahudi gitu ya. Kita sangat memegang ajaran-ajaran Rasul Paulus. Oke. Nah, saudara, kesombongan itu bisa terjadi juga ya. Yang mau menyatakan diri, wah, gereja saya yang paling benar dan sebagainya. Oke. Nah, tapi jangan terjadilah. Kita harus mengajar, kita harus preach and teach. Ya, Paulus mengatakan ya, kebenaran itu ya.
tak dengan jumu-jumu, kan begitu. Nah, di Alkitab ada kejadian ya, seorang Nabi Elia ya, dia betul melayani dengan tulus, dengan berapi-api, tapi satu hari kan dia mau dibunuh oleh istrinya Ahab ya. Istrinya Ahab itu kan menyembah berhala, ya, Baal itu ya. Dia mau dibunuh, dia lari ke gunung Tuhan, ke Gunung Sinai kan. Nah, di sana dia mengeluh, dia bilang, ya Tuhan katanya, ya bangsa Israel yang sebelah utara telah meninggalkan your covenant, telah meninggalkan janjimu, telah tidak mentaati ya firmanmu. Hanya tinggal aku sendiri saja yang giat melayani Tuhan. Ya kan dia ngeluh sama Tuhan ya. Tapi Tuhan mengatakan begini kepada Elia ya. Ya, masih banyak yang kutinggal, kan itu orang-orang yang ada di Israel yang lutut, yang mereka tidak berlutut lah, atau tidak menyembah kepada Baal. Oke, kamu pergi balik lagi lah ke sebelah utara, ya lakukan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara bisa baca itu ya di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 dan ayat 18 ya. Ini kisah sedikit ya mengenai Elia itu dia mengeluh karena hanya tinggal dia sendiri. Tapi dia tidak menyadari ya bahwa Tuhan tinggalkan di sana ada 7.000 orang yang masih percaya dengan Yehova Tuhan dengan secara diam, tapi tidak bersujud, tidak sembah kepada berhalanya istrinya Ahab. Wah, kalau you nggak ikut dia punya, wah you bisa mati itu ya. Itu begitu jahatnya si Ahab itu ya. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kalau kita perhatikan saudara-saudara mengenai makanan ini, makanan yang dipersembahkan oleh kepada berhala ini, ya yang menjadi masalah di Korintus, Paulus ingin meluruskan ya bahwa ayat yang ke-8 mengatakan demikian, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Oke. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah, jadi begini, oke, segala sesuatu boleh kita makan. Ya, segala sesuatu juga tidak. Maksudnya segala sesuatu boleh. Tadi tidak semuanya ada manfaatnya. Nah, kalau sudah kembali ke pasal yang ke-6 ada ya. Di situ yang mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Tapi tidak semuanya kan yang bermanfaat kan, yang berguna. Oke. Nah, karena itu Paulus ingin supaya kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah mempunyai pengetahuan, ya kata pengetahuan ini tentu pengetahuan akan iman ya dan kebenaran kita ya. Wah, kita sudah lebih punya pengetahuan daripada saudara yang lain mungkin ya, lemah ya. Yang lebih bagus kita jangan buat sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara yang lain gitu. Karena pengetahuan kita yang hebat ini, wah kita lalu boleh aja kita melakukan sesuatu ya karena pengetahuan itu. Nah, saudaraku, tentu pengetahuan penting ya. Pengetahuan tentang doktrinal penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ya, karena Paulus dalam suratnya selalu menekankan doktrin ya, tetapi juga dia menekan juga ada praktikal. Nah, praktikal dalam kehidupan kita sehari-hari itu dia tidak lupakan itu, harus ada keseimbangan gitu. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan juga bahaya. Ya kita bisa tersesat, mendapat kalau ada ajaran nggak benar kita pikir itu benar. Ya, itu juga bahaya. Nah, pengetahuan di dalam konsep kekristenan ya PL dan PB juga penting bagi kita. Kenapa? Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di kitab Hosea pasal 4 ayat 6 ya, pasal 6 sangat jelas di sana firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, terjemahan lain ini agak sedikit beda. Nah, kalau terjemahan lain itu dia mengatakan itu umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Begini, ini terjemahan yang kurang pas lagi saya mengatakan ya. Umat Tuhan itu tahu ada Allah, mereka menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu
ya kan? Nah, yang terjemahan yang bagus King James itu, my people destroy for the lack of knowledge. Nah, umatku binasa karena apa? Karena kurang pengetahuan. Kenapa? Ya karena mereka tidak belajar, mereka tidak membaca firman Tuhan ya, Dado. Ya kan? Sangat jelas itu ya. Jadi lack of knowledge gitu. Ya, jadi orang Kristen harus belajar, ya harus tentu mempelajari firman Tuhan secara pribadi bisa, membaca buku juga bisa, dan kita juga harus bertumbuh secara kolektif dalam the local church. Ya, tanggung jawab hamba Tuhan yaitu teach and preach, kan begitu ya. Teach and preach kan sangat luas sekali ya, tentu mengajar doktrin. Kadang-kadang saya menggabungkan keduanya. Ada doktrin dan juga ada pengetahuan ya, dan juga ada practical ya. Sebagai orang Kristen kita perlu belajar, memiliki pengetahuan kebenaran dan doktrinal, dan juga kita juga harus punya how to apply, kan begitu. Oke, sangat penting. Nah, jadi kesimpulannya Saudara di dalam pelajaran pada malam hari ini bagi kita ya, bahwa Paulus ingin ya supaya pengetahuan doktrinal dalam satu local church itu penting. Nah, ini memang tugasnya gembala harus menyampaikannya. Tapi kita juga bisa belajar secara pribadi, ya toh, melalui buku dan sebagainya, dan kita bisa mendapatkan pengetahuan daripada juga para hamba Tuhan yang lain ya, yang bisa membantu kita ya supaya punya pengetahuan lebih dari pengetahuan yang kita mungkin belum kita pernah belajar, kita bisa dapatkan, tapi kita harus mendapatkan pengkhotbah atau hamba Tuhan yang dapat kita percaya. Nah, kalau saat sekarang yang kita buka YouTube, saudara bisa aja dengan khotbah-khotbah yang ada, tetapi kalau kita tidak memiliki pengetahuan dasar iman yang benar, nah itu bahayanya. Kalau kita buka YouTube, kita dengar orang berkhotbah, wah hebat khotbahnya dan sebagainya. Tapi intinya banyak sih pengajaran yang bisa menyimpang, saudara ya. Itu sangat bahaya bagi kita sebagai orang Kristen gitu ya. Oke. Nah, jadi berikutnya saudara-saudara, kita kenapa perlu pengetahuan doktrinal ya? Ya, supaya doktrin itu bisa mempengaruhi hidup kita juga loh dalam bersikap, ya kan? Apa yang kita lakukan itu baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu kita perlu pertimbangkan, ya enggak? Supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Jadi jangan membuat saudara-saudara seiman kita ya tersandung atau kecewa ya terhadap kita, sehingga kita kehilangan kesaksian kita. Oke. Nah, Paulus juga di sini tidak menganjurkan kepada kita ya, jika kita ke pasar, kita pergi kemana-mana mau makan sesuatu, kita tahu itu daerahnya bukan orang Kristen, orang yang menyembah kepada berhala. Misalnya begini saudara ya, saya kan dulu sering ke Bali gitu ya. Nah, kita tahu Bali kan orang Hindu ya. Kalau di mana-mana mereka sembahyang dan sebagainya ya. Nah, kalau kita makan kan kita ke warung atau restorannya mungkin orang Bali ya. Tentu kita kan tidak tanya, Pak, Bu, ini you punya jual makanan itu, makanan daging dan sebagainya, apa you sudah persembahkan kepada dewa Anda? Nah, tentu kan kita nggak tanya begitu kan. Ya, kalau kita tanya begitu kan orang bilang, you tidak waras kan begitu. Ya, Paulus juga mengatakan kita tidak perlu bertanya. Ya, kita makan, kita berdoa kan dengan ucapan syukur ya, kita makan. Kenapa? Kita tahu bahwa ya berhala itu nggak ada apa-apanya. Betul, nggak ada apa-apanya ya. Oke, kita tidak perlu tanya begitu. Yang penting kita makan, kita mengucap syukur atas apa yang kita makan. Oke. Nah, tentu dalam sisi yang lain kita juga tidak boleh bersekutu kan ya dengan berhala, ya tidak mau kerjasama dengan orang-orang yang non-Kristen
ya di dalam kehidupan kita sehari kita nggak mau bersekutu kan. Paulus juga mengatakan di Korintus, saudara lihat ya. Ya, apa perbedaan yang kita ini dengan orang Kristen sama orang yang menyembah berhala kan, kita tidak bisa menyatu satu dengan mereka ya. Oke. Nah, Paulus di sini juga menekankan kepada kita, saudara-saudara ya, bahwa ya kita boleh aja makan apa aja ya. Boleh, tetapi tidak semua itu berguna bagi kita. Oke. Tidak semua itu membangun kita ya. Nah, karena itu mari kita lihat di ayat yang berikutnya, mari kita ayat yang ke-11 mengatakan begini. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Nah, itu sudah kita bahas di atas tadi kan. Jadi jangan kita mau, saya punya pengetahuan nggak apa-apa dan sebagainya. Tidak. Ya, kita juga jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat saudara kita yang lemah iman. Oke. Nah, ayat 12 ini dia menekan lagi, jika engkau secara demikian ya melakukannya itu ya berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kita berbuat sesuatu yang nggak benar ya, jadi buat dosa kepada Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, saudaraku, aku untuk selamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya, kalau kita sudah menyadari hal itu, ya lebih baik aku jangan makan lagi deh di situ deh. Nanti supaya saudara-saudara seiman saya, waduh, menjadi batu sandungan bagi mereka ya. Oke. Nah, saudara, jadi ini permasalahan persembahan makanan ini ya bagi kita orang Tionghoa biasanya pada hari Xinjia, hari tertentu ya, ini jadi masalah problem juga ya. Ya, saya masih ingat ada satu anak muda yang di gereja lama itu, papa mamanya kan masih sembayang-sembayang gitu ya. Nah, waktu anaknya itu mau dibaptis, wah mereka agak marah sama dia. Marah ya, tapi akhirnya dia ya, kita layaninya, saya yang membaptis dia gitu ya. Ada sekarang dia menjadi hamba Tuhan sekolah teologi ya. Ya setelah dia dibaptis ya orang tuanya juga ya hanya kecewa lah, tapi sudah tahu anaknya jadi orang Kristen. Ya kalau hari Imlek, nah dia kan gimana, orang tuanya kan membawa makanan itu ya, menyembah keberhaan itu ya. Tapi dia tahu itu, oh ini sudah jadi Kristen, dia tidak kasih lagi itu makanan yang disembahkan kepada dewanya, kasih anaknya, dia pisahin. Nah, ada juga saudara kita yang dulu pernah bergabung dengan kita, itu mamanya juga tahu tuh, namanya Pak Henry ya, dia juga cerita, mama saya jauh-jauh hari makanan itu dia dipisahkan dulu, oh ini untuk si Acung yang orang Kristen, ya yang ini untuk yang belum Kristen katanya. Jadi mamanya tahu gitu ya, bisa memisahkan makanan itu ya. Nah, saudara, ini ya bagi kita orang Tionghoa ya kita menghadapi permasalahan itu ya di dalam rumah tangga kita ya. Ya tapi puji Tuhan lah banyak orang-orang Kristen yang ya diberikan hikmat ya kepada Tuhan ya, bagaimana mereka bisa meletakkan dirinya di tengah-tengah orang tuanya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Kiranya pelajaran malam ini ya mengingatkan kita semuanya bahwa di dunia ini memang hanya ada satu Tuhan yang benar ya, dan satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang kepadanya lah kita harus memberikan hormat dan kembalikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan kepada berhala atau kepada dewa-dewa yang lain. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.